Gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut gara-gara takut tak bisa kredit rumah, anak muda di Jakarta takut untuk menikah. Bagi warga kelas menengah, gaji yang dipersyaratkan untuk kredit rumah masih jauh dari hitungan cicilan. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit rumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan, gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKA, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan hunian jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar rapat terkait penanganan banjir. Hanif mengungkap area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3% dan Pemprov Bali akan melakukan reforestasi serta penataan ulang tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggelar rapat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Forkopimda pasca banjir besar di Bali. Dalam rapat tersebut, Menteri LHK mengungkapkan bahwa area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dari 49.500 hektar kawasan di sepanjang Das Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar yang dipenuhi pohon. Hanya 3%. Jadi Pak Gubernur juga agak kaget dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai sekaligus merencanakan reforestasi. Maka momentum ini banjir yang terjadi yang begitu besar itu supaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga alam Bali ini agar ekosistemnya terjaga dengan baik sehingga tidak
mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam generasi ke depan kita. Banjir besar terjadi setelah hujan deras mengguyur Bali sejak 9 September yang menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Desa Mensalong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Cepatnya api ini ke sini. Viral di media sosial, kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu dini hari. Api yang muncul sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah ini diduga berasal dari sebuah toko. Dan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun jumlah rumah yang ludes terbakar. Toko-toko warga Muslim yang berada. Panas tersaji kala Persija menjamu Bali United pada pekan kelima Super League. Bermain di Jakarta International Stadium, puluhan ribu penonton memenuhi area stadion sejak sore hari. Pendukung Persija yang dijuluki The Jackmania siap menjadi pemain ke-12 bagi tim Macan Kemayoran. Para pendukung yang datang beragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan di Jakarta International Stadium, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah. Selamat malam Hadisti, seperti apa suasana di JIS jelang pertandingan Persija Jakarta kontra Bali United malam ini? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Kemeriahan laga atau pertandingan Persija Jakarta versus Bali United pada malam hari ini di Jakarta International Stadium ini berlangsung meriah. Tadi pertandingan ini sudah dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan memang dipadati oleh fans atau pendukung dari Persija Jakarta yang dijuluki The Jackmania ini sejak dari sore. Puluhan ribu pendukung atau supporter ini sudah memadati area tribun. Namun meskipun malam hari ini juga masih terlihat banyak supporter yang terus berdatangan, di mana kalau antusiasnya ini begitu terasa melihat bagaimana supporter ini terlihat menggunakan jersey dan juga atribut-atribut yang khas dengan warna orange sebagai bentuk simbol mereka dalam mendukung tim kesayangan mereka. Memang dalam laga malam hari ini akan diprediksi ini berlangsung sengit, mengingat juga bagaimana Persija Jakarta ini melihat laga pada malam hari ini dengan percaya diri karena menjadi pemuncak klasemen dengan memperoleh 10 poin dalam 4 laga dan tidak terkalahkan dalam atau sepanjang Agustus lalu. Sementara kalau untuk Bali United sendiri ini masih berada pada peringkat ke-13 dengan perolehan 5 poin dan baru memperoleh 1 kemenangan dalam 4 laga. Namun tentunya Bali United sendiri ini tidak bisa dianggap remeh karena memang pada malam hari ini laga ini akan menjadi laga terakhir sekaligus juga penutup rangkaian dalam pekan kelima Super League 2025-2026 sehingga keduanya baik Persija maupun juga Bali United ini akan sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk memperoleh poin penuh pada malam hari ini. Dan juga pada laga malam ini dijuluki kedua tim sebagai big match, artinya memang keduanya ini sama-sama menjadi kandidat juara dalam musim ini. Dan kalau melihat situasinya juga pada malam hari ini bagaimana sorakan-sorakan, yel-yel, kemudian juga tiupan trompet ini menggema dari dalam stadion atau tribun ke arah keluar ini masih terus terdengar menggema begitu, sehingga ini membuktikan bagaimana para supporter ini begitu antusias, begitu semangat menyaksikan tim kesayangannya pada malam hari ini, yang mana juga ini tentunya karena Persija Jakarta menjadi tuan rumah malam hari ini, artinya memang pada malam hari ini di Jakarta International Stadium ini dipenuhi oleh The Jackmania. Diandra. Seru sekali kelihatannya di sana Hadisti. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari JIS. Selamat kembali bertugas.